Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa, teman-teman, saudara-saudaraku muslim dimanapun kalian berada. Salah satu pelajaran untuk membangun akhlakul karimah di Pondok Pesantren Wali Songo agar santri apabila dia telah selesai dan lulus Pondok Pesantren Wali Songo adalah dia harus berakhlakul karimah. Karena seseorang santri apabila telah selesai belajar, dia pandai tapi dia tidak berakhlak al-karimah, maka ilmunya tidak akan bermanfaat baik untuk dirinya, orang lain maupun agama ini. Maka salah satu pelajaran yang diberikan kepada santri Wali Songo adalah satu kitab namanya Wasoyal Aba lil Abna. Wasoyal Aba lil Abna atau dalam bahasa Indonesia adalah wasiat-wasiat bapak atau orang tua terhadap anak-anaknya. Pelajaran pertama di dalam akhlak yang diridhoi. Buku ini ditulis oleh Muhammad Syakir, salah seorang syekh ulama Al-Iskandaria, salah seorang ulama besar dari Iskandaria, tempat di mana Napoleon Bonaparte masuk Mesir pada saat penjajahan Mesir pada waktu itu. Di mukadimahnya beliau mengatakan bahwa hadhihi durusun awaliyah, ini adalah pelajaran awal fil akhlak al-mardiyah, dalam akhlak yang diridhoi. Wada'tuha, aku tulis li talibil ulum ad-diniyah, bagi pelajar ilmu-ilmu agama. Aku masukkan di dalamnya akhlak-akhlak yang dibutuhkan untuk pelajar agama. Sehingga pada saatnya, maka Allah akan memberikan restu taufiknya terhadap akhlak yang diridhoinya, terhadap adab sopan santun yang dibangunnya, maka ilmu yang dipelajarinya akan bermanfaat pada dirinya, keluarganya, dan pada masyarakatnya. Buku ini terdiri dari 20 wasiat. Diawali dari pentingnya nasihat guru kepada murid-murid, diakhiri dengan bagaimana seorang murid harus ikhlas di dalam mencari ilmu. Bukan sekedar mencari kehidupan, bukan sekedar mencari pekerjaan, tetapi bahwa mencari ilmu adalah dalam rangka ibadah thalabul ilmi. Ibadah mencari ilmu. Bukan ibadah untuk mencari syahadah. Bukan untuk mencari kehidupan. Dan diharapkan setelah memahami ini semuanya, maka seorang santri, dia akan kembali kepada kampungnya dalam rangka mencari lapangan perjuangan, bukan mencari lapangan kehidupan. Taruhlah pada awal pembelajaran nasihat gurunya umpamanya. Beliau mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, in kunta taqbalu nasihata nasihin, apabila engkau menerima nasihatnya para orang-orang yang beri nasihat, sesungguhnya fa'ana, maka aku ahakku lebih berhak mentakbal nasihatahu, lebih berhak dari apa yang engkau terima nasihat-nasihatnya. Begitu pula di dalam kaitannya dengan hak-hak Allah umpamanya, maka beliau mengatakan dalam kitab ini adalah sesungguhnya al khairu fima yakhtarullahu laka, bahwa kebaikan adalah apa-apa yang Allah pilihkan untuk kamu. La fima takhtaruhu anta wali nafsik, bukan apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Ini contoh bagaimana seorang pencari ilmu hendaklah dia berakhlakul karimah. Hendaklah dia lebih mementingkan
apa-apa yang diberikan Allah untuk kita, untuk mencari ilmu. Sehingga kebaikan-kebaikan benar-benar bersandar dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab lain, ketika beliau mengutip bagaimana pentingnya terhadap hak-hak orang tua, beliau mensitir ayat tentang bagaimana seharusnya seseorang terhadap orang tuanya. Di dalam surat Isra ayat 23 dan 24. Beliau mengatakan dan menulis dalam buku ini, "Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Maka terhadap orang tua jangan kau mengatakan uff dan jangan kau membentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah pelajaran-pelajaran tentang hak-hak yang diberikan orang tua, yang diberikan beliau, bagaimana sikap seorang pelajar kepada orang tuanya. Begitu pula bagaimana seharusnya seorang pelajar, seorang santri di dalam mencari ilmu. Maka yang pertama-tama beliau mengatakan, ya bunayya wa anakku, aqbil ala talabil ilmi bijiddin wa nasyad. Maka hadapi di dalam belajar, mencari ilmu dengan semangat dan sungguh-sungguh. Yang kedua, wahris ala waktika. Maka hendaklah engkau menggunakan waktumu sebaik-baiknya. Begitu pula di dalam belajar di kelas, hendaklah dia tidak ngobrol sendiri dengan kawan-kawannya, tetapi dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Seorang pelajar hendaklah dia tawadhu, hendaklah dia berakhlakul karimah. Karena apa kata Rasulullah SAW, "Faman tawadha'a lillahi rafa'ahu." Maka barang siapa yang tawadhu kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian di samping itu, beliau meminta kepada semua pelajar agar mereka tidak menjadikan gurunya marah karena santri pelajar tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Maka mendengarkan, tidak sibuk dengan yang lain, itu adalah akhlak yang baik yang harus dipertahankan. Maka inilah apabila orang tua itu rela, ridho terhadap anaknya, maka anaknya pun akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu pula apabila seorang guru ikhlas, ridho dengan ilmu yang diajarkan untuk para pelajar agama, maka pada saat yang sama anak tersebut akan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Sehingga ada seorang kiai di bumi Indonesia ini mengatakan, kalau kalian pengen berhasil, maka lakukan 4 hal. Yang pertama, ta'zimi, hormati gurumu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, hendaklah kalian perbanyak zikir. Dan yang keempat, hendaklah kalian perbanyak sedekah. Mudah-mudahan pelajaran awal dari apa yang saya sampaikan tentang wasoil aba lil abna ini bermanfaat bagi para pendengar, bagi siapapun yang melihatnya, baik di YouTube dan lain sebagainya. Harapan kami, para wali murid mengerti apa yang diberikan oleh Pondok Pesantren Wali Songo dalam rangka membangun akhlakul karimah, sehingga dapat melanjutkan pendidikan, membangun akhlakul karimah ketika santri-santri berada di rumah masing-masing. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.